Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuridin wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Sril Wafa, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini kami akan menyampaikan beberapa isi dari buku yang berjudul Tahsin dan Ilmu Tajwid Al-Quran yang ditulis oleh guru kami yaitu beliau Al-Ustadz Dr. Nasrullah LCMTHI sebagai untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah ilmu tajwid. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang memahami qiraah sab'ah dan ahruf sab'ah. Jadi dalam bahasan ini nantinya kita akan mengetahui apa itu qiraah sab'ah, apa itu ahrus sab'ah, apakah ahrus sab'ah sama qiraah sab'ah itu sama atau berbeda. Nah, nanti kita akan dibahas. Untuk yang pertama, pengertian ahrus sab'ah. Para sahabat mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW dalam berbagai keadaan dan kesempatan dengan 7 huruf. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Aqra'ani Jibril al-harfin. Pada waktu malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah, malaikat Jibril itu membacakan Rasulullah 1 huruf. Falam ajal astaziduhu hatta intaha ila sab'ati ahruf. Maka kemudian Rasulullah meminta untuk ditambah dan kemudian ditambah sampai kepada 7 huruf. Nah, apakah kemudian apa yang dimaksud dengan arus itu? Dengan makna atau perkataan yang sederhana, arus adalah bukanlah yurasabah, melainkan sebagian ulama memaknainya dengan 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang masyhur, yang mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam bahasa tersebut. Itu yang dimaksud dengan arus sabah. Sekarang pengertian qiraah sabah. Adapun yang dinamakan dengan qiraah sabah adalah 7 macam bacaan Al-Quran yang mana disandarkan pada 7 imam qurra dan masing-masing imam tersebut mempunyai 2 murid atau rawi yang meriwayatkan bacaannya. Siapa mereka? Mereka adalah yang pertama ada Imam Nafi ibn Abdurrahman ibn Nuaim. Terus yang kedua ada Imam Abdullah ibn Qadir al-Makki. Yang ketiga ada Imam Abu Amr yang nama asli beliau adalah Zaban ibnu Ali At-Tamimi. Kemudian yang keempat Abdullah ibnu Amir al-Syami. Yang kelima Imam Asim ibnu Abi Najid al-Kufi. Yang keenam ada Imam Hamzah ibnu Habib al-Kufi. Terus yang terakhir ada Imam Ali ibnu Hamzah bin Abdullah yang disebut Abu Hasan al-Kisai. Nah, mereka beliau tersebut adalah imam-imam atau 7 imam yang meriwayatkan bacaan qiraah Al-Quran, yang meriwayatkan qiraah Al-Quran, yang nantinya kemudian kita sebut dengan qiraah sab'ah. Sekarang kita akan membahas tentang qiraah asyarah. Qiraah asyarah pertama, Imam Ibnu Al-Jaziri merupakan generasi emas setelah Imam Ash-Tibi dalam ilmu qiraah. Hasil karya beliau tentang ilmu qiraah berjudul Tahbir Taisir fi Qiraatil Asyarah berbeda dengan ulama sebelumnya. Apa yang menjadi pembeda antara Imam Al-Jaziri dengan imam yang lain, imam sebelumnya? Kalau Imam Al-Jaziri, beliau menambahkan 3 nama imam qurra lagi dari 7 yang telah disebutkan tadi,
yang nantinya disebut dengan istilah qiraah asyarah. Dalam karyanya tersebut, beliau tidak jauh beda dengan Imam Ibnu Mujahid, yang mana Ibnu Mujahid adalah pencetus nama qiraah sab'ah, pelopor qiraah sab'ah. Jadi kalau Imam Ibnu Al-Jaziri, beliau menambahkan tiga lagi nama Imam Qurra. Siapa ada beliau? Yaitu pertama ada Yazid Ibnu Qaqah Al-Makhdumi, terus yang kedua ada Yakub Ibnu Ishaq Zaid Al-Basri, terus yang ketiga Khalaf Ibnu Hisham Ibnu Tholab Al-Baghdadi. Setelah itu, kemudian ada pembahasan tentang qiraah syaddah. Qiraah syaddah itu apa sih? Qiraah syaddah adalah qiraah yang tidak memenuhi standar qiraah yang telah ditentukan di atas. Qiraah syaddah yang ada sampai sekarang, yang diketahui sampai sekarang, itu ada empat qiraah dari riwayat empat imam. Yang pertama ada Imam Muhammad Ibn Abdurrahman Ibnu Mahisan. Terus yang kedua ada Imam Yahya Ibnu Mubarak bin Mughirah. Yang ketiga ada Imam Hasan Ibnu Abi Al-Hasani Al-Basri. Yang keempat ada Imam Sulaiman Ibnu Mahran Al-Kufi. Imam Ibnu Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Nashr mengatakan bahwa meyakini qiraah sab'ah yang benar dan yang lain salah. Jadi menurut Imam Al-Jaziri itu yang benar qiraahnya itu adalah qiraah sab'ah. Kalau qiraah selainnya itu salah. Merupakan anggapan yang tidak berdasar pada argumentasi dan data serta fakta ilmiah. Karena kenapa? Pengklasifikasian bacaan yang menjadi tujuh merupakan ijtihad sebagian ulama. Yang dalam hal ini adalah Imam bin Mujahid. Itu. Jadi pembagian atau pengklasifikasian pengumpulan Imam Qiraah Sab'ah itu menurut ijtihadnya Imam Mujahid. Kemudian pengertian qiraah, riwayat dan tarikh. Kalau kita membahas tentang ilmu qiraat, maka dalam ilmu qiraat akan ditemui berbagai banyak istilah. Ya, salah satunya adalah qiraah. Qiraah adalah sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraat, yang mana syaratnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, seorang guru yang salah satu ragam bacaan Al-Quran dinisbatkan kepadanya dinamakan qori atau imam. Kemudian yang kedua ada istilah riwayat. Riwayat itu apa? Riwayat adalah sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang imam. Meskipun walau melalui wasitoh atau lantaran. Jadi nanti orang murid yang mengambil bacaan Al-Quran dari seorang imam maka disebut dengan rawi atau orang yang meriwayatkan. Terus yang ketiga ada namanya Torik, yaitu sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang rawi. Seorang murid yang mengambil bacaan Al-Quran dari seorang rawi disebut dengan Torik. Contoh dari istilah itu apa? Misalkan, kalau di sini dijelaskan, misal, kiroat Imam Asim dengan riwayat Hafiz dari Torik Amr. Atau kiroat Imam Nafi dengan riwayat Kolun dari Torik Abi Nasyid dan seterusnya. Kemudian bab kedua menjelaskan tentang biografi Imam Asim dan rawinya Imam Hafiz. Nama asli dari Imam Asim adalah Asim bin Abi An-Najjar. Sedangkan nama kunyah beliau adalah Abu Bakar. Beliau merupakan seorang guru kiroah di kota Kufah. Beliau juga seorang tabi'in. Yang mana sanad Imam Asim dalam kiroah itu sampai kepada Imam Abdullah bin Mas'ud atau Imam Mas'ud, kemudian ke Imam Ali radhiyallahu anhu tuh, dalam bacaan Al-Quran. Ketika beliau membaca kiroah kepada imam-imam tersebut, maka secara tidak langsung
beliau juga mengambil bacaan qiraah dari Abdullah ibnu Mas'ud dan juga qiraah Imam Ali radhiyallahu anhu. Setelah beliau mengambil keterangan qiraah tersebut dan juga kemudian beliau mengumpulkannya dalam satu qiraah berdasarkan sumber yang lebih kuat, maka banyak para imam meriwayatkan hadis darinya sebagaimana mereka meriwayatkan qiraah dari beliau. Imam Asim membacakan Al-Quran pada Imam Hafiz dengan qiraah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kemudian Imam Asim juga membacakan Al-Quran kepada Syu'bah atau Abu Bakar dengan qiraah dari Ibnu Mas'ud. Dan banyak para imam memuji pada Imam Asim sehingga mereka memelihara serta membukukan qiraah beliau tersebut pada kitab Muqaddimah Qiraah Al-Mutawatirah. Seperti itu. Imam Asim meninggal pada tahun 1127 Hijriah. Adapun tahun kelahiran beliau tidak diketahui oleh para ahli sejarawan. Kemudian yang kedua adalah biografi Imam Hafiz. Biografi singkatnya beliau adalah nama asli beliau adalah Hafiz bin Sulaiman Ad-Duri Al-Asadi dari kabilah Bani Asad. Nama panggilannya adalah Abu Amr. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah dan meninggal pada tahun 180 Hijriah. Imam Hafiz adalah anak angkat dari Imam Asim. Secara qiraah beliau dari Imam Asim yang paling terkenal daripada saat murid Imam Asim yang lainnya. Beliau tinggal di Baghdad, kemudian membacakan qiraah di sana, dan beliau juga sempat membacakan di Mekah. Kemudian biografi Imam Ibnu Al-Jazari. Nama aslinya adalah Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf yang dikenal sebagai Ibnu Jazari. Beliau dilahirkan di kota Damaskus pada tahun 57 Hijriah. Beliau telah hafal Al-Quran ketika umur 14 tahun dan juga baik dalam kefasihan membaca Al-Quran. Beliau juga mempelajari hadis, di samping juga beliau mempelajari qiraah asyarah. Imam Al-Jazari telah menghasilkan banyak karangan tentang ilmu yang berbeda-beda. Di antara karangan atau karya beliau yang paling terkenal adalah An-Naf, An-Naf, Nafas fi Qiraatil Asyar. Beliau juga menyusun syair atau nadum tentang qiraah asyarah yang diberi nama Thayyibatun Nasyri dan juga lain sebagainya. Lanjut. Bab yang ketiga, kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Mengenal atau mengetahui lebih mendalam apa itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid, ulama telah bersepakat bahwasanya membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid itu adalah fardu ain, wajib perorangan. Kenapa? Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Jami'us Sigar, yaitu Anjaid bin Sabit. Inna Allah Ta'ala yuhibbu ayyuqara al-Quran kama unzila. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai Al-Quran dibaca sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Makanya kenapa hukumnya orang Islam membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid adalah fardu ain. Terus apa sih itu tajwid? Nah, menurut etimologi atau menurut bahasa, tajwid itu berarti membaguskan, memperindah. Itu kalau ilmu tajwid menurut bahasa. Kalau menurut terminologi atau secara istilah, tajwid adalah membaca Al-Quran dengan memberikan setiap huruf akan haknya, entah itu dari segi makhraj, entah itu dari segi sifat, ataupun dari segi harokat. Maksudnya makharijul huruf apa? Makharijul huruf adalah tempat yang mengeluarkan suara huruf, tempat keluarnya suara huruf, sehingga dapat dibedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Entah itu huruf alif atau huruf ba, tempat keluarnya berbeda. Kalau sifat huruf adalah cara untuk melafalkan huruf dan membedakan dari huruf satu dengan huruf yang lain dari segi sifatnya. Contoh seperti huruf itba, hamas, isti'la.
qalqalah, takrir, dan lain sebagainya. Adapun pengambilan ilmu tajwid, ada dua cara. Yang pertama, mendengar langsung dari bacaan guru yang mungkin, yang bersambung syaratnya, syarat bacaannya kepada Rasulullah SAW. Lalu mundur menirukan. Terus yang kedua adalah seorang murid membacakan Al-Quran di hadapan gurunya, lalu ditafsir secara langsung oleh beliau. Kemudian digabung, yaitu guru membaca Al-Quran, lalu muridnya menirukannya. Nah, inilah cara yang paling ideal. Kemudian peletak dasar ilmu tajwid, peletak dasar ilmu fondasi ilmu tajwid dari sisi amaliyah atau prakteknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kepada Rasulullah lah Al-Quran diturunkan beserta kaidah dan ilmu tajwidnya yang diterima secara talaki dari malaikat Jibril alaihissalam. Dengan demikian, yang dilakukan oleh sahabat dengan bertalak kepada Rasulullah dan generasi tabiin bertalak kepada sahabat dan seterusnya, maka bacaan Al-Quran secara mutawatir bersambung kepada Rasulullah SAW. Adapun peletak pondasi ilmu tajwid secara teori atau secara konsep, ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan kalau Imam Abu Umar Hafiz bin Amr Ad-Duri, kemudian ada yang mengatakan juga Imam Musa bin Ubaidillah bin Yahya Al-Baghdadi, ada juga yang mengatakan Imam Abu Aswad Ad-Duali, ada yang mengatakan juga Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian hukum dan dalil mempelajari ilmu tajwid. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Ketika ada sebagian orang sudah mempelajari, maka gugur kewajiban dari orang lain. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Tapi adapun mengamalkan ilmu tajwid, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika seseorang atau perorangan ingin mengamalkan atau membaca Al-Quran, maka diwajibkan fardu hukum kifayah hukumnya untuk menggunakan ilmu tajwid. Kefarduan ilmu tajwid ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadil ayat 4, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran secara tartil. Terus juga hadis yang tadi sudah pernah disebutkan, Innallaha ta'ala yuhibbu ayyuqra al-Qur'an kama unzila. Selanjutnya, tingkatan pahala membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan sebuah kewajiban bagi orang Muslim. Kenapa? Agar terhindar dari kesalahan, perubahan huruf, dan harokat yang menyebabkan perubahan makna. Nah, tiap orang yang membaca Al-Quran itu ditinjau dari tiga golongan. Entah ini dari sisi kefasihan atau sisi pahala. Pertama ada golongan musin al-ma'jur, yaitu golongan orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua ada golongan al-ma'dzur, golongan orang yang lisannya belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar dari sisi tajwid, atau mereka belum menemukan seorang guru yang membimbingnya untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, orang-orang seperti ini akan mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan beban di luar batas kemampuannya seperti yang pernah yang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian golongan yang ketiga adalah al-musik al-atim. Apa itu? Yaitu adalah golongan yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, akan tetapi mereka tidak mempraktekannya dengan sengaja ketika membaca Al-Quran. Nah, maka golongan ini tentu berdosa ketika membaca Al-Quran. Karena kesalahan dalam membaca Al-Quran tanpa memperhatikan ilmu tajwid
dapat merubah arti dan kandungan dari Al-Quran sendiri. Kemudian tujuan apalagi dari ilmu tajwid itu apa? Pertama, menjaga atau memelihara lidah dari kesalahan dalam membaca Al-Quran dan berupaya untuk mendapatkan pahala yang istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membacakan Al-Quran. Untuk bab 6, standar bacaan Al-Quran yang benar. Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan menyebutkan bahwa bacaan Al-Quran bisa diterima manakala memenuhi 3 standar yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama. Yang pertama adalah bacaan yang mempunyai sanad sahih. Yang kedua, bacaan yang menggunakan bahasa Arab. Terus yang ketiga adalah bacaan yang sesuai dengan mushaf Rasul Utsman. Kemudian, lanjut ke bab 5, ada pembaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal perbuatan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan tulus serta benar. Maksud ketulusan itu apa? Yang dimaksud ketulusan atau kemurnian suatu perbuatan itu sendiri adalah mana sesuatu yang dituntut untuk dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Sedangkan kebenaran suatu perbuatan yaitu perbuatan yang sesuai dengan dasar-dasar dan tujuan dari syariat itu sendiri. Oleh karena itu, bagi pembaca hendaknya menyiapkan serta melakukan sesuatu yang berhubungan dengan adab membaca Al-Quran. Nah, adab yang membaca Al-Quran yang paling penting yang disebutkan dalam buku ini adalah yang pertama, hendaknya membaca dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Terus yang kedua, membaca di tempat yang suci untuk menjaga keagungan dari Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, membaca ta'awud di permulaan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, sebelumnya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonirrajim." Yang keempat, adab membaca Al-Quran adalah membaca basmalah pada permulaan setiap surat kecuali surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Sebab basmalah termasuk salah satu ayat Al-Quran menurut pendapat yang kuat. Yang kelima, membaca dengan khusyuk, tenang, sebagai wujud penghormatan kepada Al-Quran. Yang keenam, membacanya dengan meresapi serta memikirkan makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka yang terkunci? Yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan, terang, serta memberikan hak kepada setiap hurufnya. Seperti apa? Kalau misalkan ada mat, yang memanjakan mat. Ada itu ya itu. Seperti itu. Yang kedelapan, memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran tanpa adanya unsur membahayakan. Maksudnya di sini adalah sesuai dengan kesanggupan orang masing-masing. Soalnya Rasulullah SAW tuh pernah bersabda, "Zayyinul Qur'ana biswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara indah kalian. Kemudian yang kesembilan adalah bersiwak. Yang ke-10, pendengar baik mendengarkan dari orang yang baca Al-Quran secara langsung atau melalui radio atau lagu atau YouTube dan lain sebagainya. Mendengarkan dengan sesama dan memikirkan atau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Dan 11, menahan diri dari membaca Al-Quran ketika dalam keadaan mengantuk sampai rasa ngantuknya itu hilang. Yang 12, pembenaran serta keyakinan membaca kepada Tuhannya dan kesaksiannya pada Rasulullah SAW atas berita yang telah disampaikan ketika selesai membaca Al-Quran.
yaitu Sodaqallahul Adzim wa Sodaqar Rasulullahil Karim. Tidak memutus bacaan dengan berbicara sesama kecuali dalam keadaan darurat seperti menjawab salam. Kenapa? Karena menjawab salam adalah hukumnya wajib. 14. Membaca takbir setelah selesai membaca surat Ad-Duha sampai An-Nas. 15. Memohon doa kepada Allah agar dianugerahi kenikmatan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Ayat terhormat. Bab ke-6. Ritme dan tadabbur membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ditinjau dari segi kecepatan dalam pembacaan itu ada tiga. Yang pertama ada tahqiq, yang kedua ada hadir, terus yang ketiga ada tadwir. Tahqiq itu bacanya bagaimana? Tahqiq adalah membaca dengan pelan-pelan, tenang, serta memperhatikan dan meresapi makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Itu tahqiq. Terus yang kedua adalah hadir. Hadir itu membaca dengan cepat, serta tetap menjaga hukum-hukum hukum-hukum ilmu tajwid. Kalau tadwir, yaitu antara tahqiq dan juga hadir, yaitu pertengahan dari antara tahqiq dan juga hadir, yaitu sedang-sedang, tidak lambat dan juga tidak terlalu cepat. Jadi bagi orang yang ingin membaca Al-Quran, itu diperbolehkan memilih tiga bacaan tadi. Mau lambat silahkan, mau cepat silahkan, mau sedengan atau tengah-tengah ya, nggak masalah. Yang penting tetap menjaga hukum-hukum ilmu tajwid. Kemudian lanjut hal-hal yang membantu dalam menghafalkan Al-Quran. Bagi kalian yang ingin menghafalkan Al-Quran, dalam buku ini disepil atau dijelaskan apa aja yang membantu dalam menghafal atau proses menghafalkan Al-Quran, proses kita dalam menghafal. Pertama adalah terus-menerus dalam menghafal, tidak berputus asa dan memotivasi diri sebagaimana dalam firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, benar-benar maka Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalannya Allah. Kenapa? Sungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Kemudian hal yang membantu dalam proses penghafalan Al-Quran, menjauhkan diri dari maksiat, meminta ampun setelah melakukan maksiat, bertobat ketika kita akan melakukan maksiat, ketika kita sudah melakukan maksiat, bersedekah sesuatu agar memudahkan untuk mensucikan hati dan ingatan kita. Yang ketiga, membaca takbir mulai dari surat Ad-Duha sampai An-Nas, terus kemudian disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran, hendaknya membaca Al-Fatihah jika sampai pada akhir surat An-Nas, lalu membaca surat Al-Baqarah yang mulai wa ulaika muflihun dan seterusnya. Lanjut bab 8, permulaan membaca Al-Quran. Istiadah dianjurkan atau disunahkan kepada orang-orang yang ingin membaca Al-Quran agar membuka atau memulai bacaannya dengan membaca ta'awud, baik pada waktu memulai membaca di permulaan surat atau di tengah-tengah surat. Hukum kesunahan ini membaca istiadah ditegaskan oleh Imam Ibnu Jarir sebagaimana dikutip oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir munirnya. Sebagaimana ulama seperti Imam Tobari, Imam Atto berpendapat bahwa hukum membaca istiadah ketika mulai membaca Al-Quran adalah wajib. Terlepas dari hukum wajib atau sunnahnya, lebih baik kita selalu memulai membaca Al-Quran dengan diawali dengan istiadah. Seperti seperti dari firman Allah yang tadi sudah disebutkan, "Fa idza Al-Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim." Kemudian
Setelah membaca isti'adah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca basmalah. Tempat basmalah diletakkan ketika mulai membaca di permulaan beberapa surat. Adapun bagi pembaca, apabila mulai membaca di tengah-tengah surat, maka boleh memilih. Boleh mendahulukan isti'adah dan juga boleh mendahulukan basmalah dan mengakhirkan isti'adah. Jadi kok misalkan kita membaca Al-Quran di tengah-tengah surat, maka kita diperbolehkan mendahulukan isti'adah dulu atau mendahulukan basmalah dulu. Jadi misalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Atau Bismillah dulu baru isti'adah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu diperbolehkan. Itu kalau kita membacanya di pertengahan surat. Nah, kemudian bagaimana hukum membaca basmalah? Kalau menurut madhab Syafi'i, hukum membaca basmalah pada surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Alasannya kenapa? Karena basmalah termasuk min ba'dil Fatihah atau bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Kemudian disunahkan mendahulukan membaca basmalah walaupun membaca mulai bacanya di tengah-tengah surat. Kenapa? Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Cara membaca basmalah secara wasol di antara dua surat. Di sini dijelaskan contoh-contoh dalam membaca basmalah dan permulaan surat. Ada yang wakaf seperti biasa. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang wakaf pada awal surat pertama, kemudian menyambung basmalah dengan surat yang kedua. Ada yang menyambung seluruhnya. Kemudian yang dilarang adalah menyambung akhir surat yang pertama dengan basmalah dan berhenti pada basmalah. Tuh. Kemudian tempat-tempat keluarnya huruf. Apa itu makhraj? Seperti yang sudah kita pelajari di atas tadi. Makhraj yaitu tempat mengeluarkan suara huruf atau tempat keluarnya suara huruf yang membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lain. Baik berdasarkan secara tahqiq atau secara takdir, kira-kira. Nah, kemudian cara menemukan makhraj gimana? Untuk mengetahui tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf, maka huruf itu kita sukun atau kita tasydid terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan hamzah wasol pada huruf tersebut. Sekiranya suara itu berakhir pada suatu tempat, maka tempat itulah kita bisa mengetahui kalau itu makharijul huruf. Kemudian makharijul huruf, macam-macam makharijul huruf. Makharijul huruf ada 17. Yang pertama ada jauh, kolek, lisan, syafatan, haishum, haishum itu ada 5. Kalau lisan nanti ada aksol lisan, ada wasatul lisan di tengah-tengah lisan, ada hafatul lisan, tepi lidah lisan, ada toroful lisan al-amam, lidah bagian bawah atau ujung lidah yang depan, dan lain sebagainya. Kalau syafatan ada bibir mulut, ada yang di antara dua mulut, ada di antara dua bibir, dan lain sebagainya. Lanjut, lakuk huruf. Jauh, huruf-huruf jaufiyah atau huruf yang berada di antara lubang tenggorokan dan juga mulut, yaitu 3 huruf mat, hamzah, wawu, sama ya, yang nanti disebut dengan huruf jaufiyah. Kemudian ada namanya huruf halkiyah atau huruf holak. Huruf halkiyah itu yang ada pada pangkal tenggorokan. Hamzah, ha, ain, win, ha, yang kalau misalkan dalam hukum sukun atau tanwin itu nanti namanya idhar halki. Terus kemudian ada namanya lahwiyah yang makhorijul hurufnya terdapat pada pangkal lidah. Contoh kayak lafaz kof, kaf. Terus ada syajariyah
yang makharijul hurufnya terdapat dalam lidah bagian tengah, jin, shin, ya. Ada namanya huruf dalqiyah. Huruf-huruf dalqiyah itu yang makhraj hurufnya terdapat dalam ujung lidah, lam, nun, ro. Ada nutkiyah, ada namanya lakob asliyah, ada laswiyah, ada syafawiyah. Tuh, itu termasuk dari lakob-lakob atau istilah dari. Kemudian sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf adalah cara atau metode melafadzkan atau mengucapkan huruf sekiranya dapat membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Tuh. Berdasarkan madzhab Ibnu Jazari, sifat-sifat huruf itu ada 17. Nah, semua ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pembagian sifat huruf. Sifat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sifat yang kontradiksi atau berlawanan. Terus yang kedua ada sifat yang tidak kontradiksi. Sifat yang kontradiksi atau berlawanan itu ada 5. Kayak hamas lawannya jahar. Syiddah lawannya tawasud. At-tobat lawan katanya al-infitah. Al-idlak lawan katanya al-ismat. Al-isti'la lawan katanya al-istifal. Nah, itu termasuk sifat-sifat huruf. Nanti ada istilahnya. Ar-rohwa itu seperti apa? Al-istilah itu bagaimana? Al-ismat itu kayak gimana? Dan lain sebagainya. Terus yang kedua, sifat yang tidak berkontradiksi. Tidak berlawanan satu sama lain. Contoh ada ada sifat sofir. Ada kolkolah. Mematulkan makhorijul huruf. Terus ada al-lain. Melakukan huruf dengan mudah. Khauf, Quraisy. Terus ada al-inhiraf. Ada at-takarir. Ro, ada tafashi, meluaskan. Shin, syaiton. Ada al-istitolah. Kalau secara bahasa memanjang. God, misalkan. Abdolin. Sebagainya. Itu semua termasuk sifat-sifat dari huruf. Nah, kemudian dalam bab selanjutnya akan dibahas tentang hukum roh ketika tahrim dan takrib. Hukum bacaan roh itu ada dua. Yang pertama tahrim, yang kedua tarkim. Tahrim itu yang bagaimana? Tahrim itu rohnya dibaca tebal. Dalam beberapa keadaan. Yang pertama, manakala roh dibaca dan didoma seperti lafaz di rob itu. Rohima. Nah, itu rohnya dibaca tebal. Terus, manakala roh disukun dan huruf sebelumnya berharokat doma atau kata zur dong, zar. Roh disukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya berupa huruf istilah firqoh, mirsod. Nah, terus yang ketiga, yang keempat, roh disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh atau arid. Contoh sini adalah irji'ai, irtab, dan terusnya. Maka jika arok disukun ketika wakaf dan sebelumnya berupa huruf yang disukun selain ya. Wal asur, asur, khusr. Nah, itu roknya dibaca tafhim atau tebal. Terus yang kedua, hukum bacaan rok yang kedua adalah tarkik. Tarkik itu yang bagaimana? Tarkik itu adalah rok yang dibaca tipis dalam beberapa keadaan. Seperti rok yang dikasih roh. Rijal. Tipis. Bacaannya tipis. Ri. Enggak rui tapi ri. Terus yang kedua, apabila rok disukun dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berakan kasroh asli. Misalkan, contoh lafaz fir'aun. Fir, fir'aun. Fir. Yang ketiga, jika rok dimatikan sebelum wakaf dan huruf sebelumnya berupa ya yang mati. Contoh kodir, khoir. Yang keempat, apabila rok dimatikan dalam keadaan wakaf dan sebelumnya berupa salah satu huruf istilah.
huruf istifal. Sihr. Terus bacaan yang ketiga itu boleh dibaca tafhim atau boleh dibaca tarkik. Tuh, jadi opsional. Kita boleh memilih tarhim, tafhim atau tarhim. Tebal atau tipis. Bagian apa? Pertama, roknya mati atau disukun dan huruf sebelum rok berharakat kasrah asli. Dan setelah rok berupa huruf istilah. Contohnya apa? Fir, firqin. Bisa dibaca firqin, tipis. Bisa dibaca firqin, tebal. Tuh. Terus, apabila rok mati, keadaan wakaf dan huruf sebelumnya berupa huruf istilah yang mati. Contohnya, wasalna lahu ainal kiter. Bisa kiter, bisa kiter. Bisa tipis, bisa tebal. Dan itu contoh-contoh bacaan hukum, bacaan roh, tafhim, ibal, tarakik, tipis, atau opsional. Bisa tafhim, juga bisa tarakik. Nah, ini bisa dilihat di tabel hukum roh, tebal itu seperti apa, tipis atau tarakik seperti apa, yang boleh dua-duanya bagaimana, bisa dilihat sendiri. Lanjut, bab selanjutnya membahas hukum tanwin, non dan mem mati. Sebelum kita membahas hukum-hukum terkait nun sukun dan tanwin atau hukum mem mati, maka perlu kita ketahui beberapa definisi atau istilah-istilah berikut. Seperti guna, guna itu suara yang merdu, merdu ya, suara merdu yang keluar dari pangkal hidung yang tidak melibatkan kerjaan lidah. Kalau idhar menurut bahasa adalah terang, sedangkan istilah mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan bentuk yang jelas tanpa adanya dengung. Kalau itu idhar. Kalau idgham itu dengung. Kalau gunnah wajib pada huruf nun dan mim yang ditasydid keduanya. Baik itu berada dalam satu kalimat atau dua kalimat. Contoh amma al jannatu. Pertama, hukum memati. Memati itu mempunyai tiga hukum. Pertama adalah idgham syafawi. Yang kedua, ikhfa syafawi. Terus yang ketiga adalah idhar syafawi. Dinamakan syafawi kenapa? Kok bisa? Ini kenapa ada syafawinya? Karena mim keluar di antara kedua bibir. Nah, bibir itu kan kalau dalam bahasa Arab itu nama syafah, bibir. Makanya ada syafawinya. Tuh. Idgham syafawi. Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Mim ketemu mim. Namanya idgham syafawi. Nanti menghasilkan hukum dengung. Contoh, lahumma itu ada dengungnya. Atau kita bisa menyebutnya dengan idgham mutamasilan. Digunnah dengan dengung. Terus yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu bagaimana? Ikhfa syafawi adalah manakala ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka mim disamarkan dengan guna dengan panjang tiga harokat atau satu setengah alif. Contoh lafaz hum bil akhirati. Nah, ini cara membacanya atau ikhfa syafawi ini dengan merapatkan kedua bibir. Tidak boleh ada sedikit kerenggangan pada kedua bibir. Hum, kalau ada renggang jadi heng gitu. Nggak bisa. Jadi namanya ikhwas syawi itu ada harus tidak ada kerenggangan sedikit pun. Biar ada itunya kayak gunahnya. Hum, gitu. Terus yang ketiga adalah idhar syafawi. Sesuai dengan nama idhar yaitu jelas. Idhar syafawi itu apabila mem mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Selain yang disebutkan dua tadi, maka itu masuk kategori idhar syawi. Contoh, masaluhum kama sana.
nggak ada dengung-dengungnya sama sekali. Itu namanya idhar syafawi. Kemudian hukum nun mati dan tanwin. Nun mati adalah nun yang berhati, yang tidak berharokat, yang menetapi keadaannya ketika melafadzkannya dan mewakafkannya. Sedangkan tanwin adalah ucapan non mati yang berada di akhir kalimat isim dan dalam melafadzkannya saja ketika wasol. Nah, hukum nun sukun atau tanwin nanti mempunyai eh, maaf, mempunyai empat hukum. Yang pertama adalah idhar, terus yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iklab, yang keempat adalah ikhfa. Idhar secara bahasa berarti terang atau jelas. Kalau secara istilah, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf kholak, yaitu hamzah, ha, kho, ain, bin, ha. Maka ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf itu, dia tidak boleh didengung, tidak boleh digunah. Kenapa? Karena idhar adalah jelas. Contoh, ajro, hasanat, inhum, itu. Terus yang kedua ada namanya idgham. Idgham secara bahasa adalah memasukkan suatu pada suatu. Sedangkan menurut istilah, memasukkan huruf yang mati pada salah satu huruf idgham yang hidup. Sebanyak 6 huruf, yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Atau dikumpulkan pada kalimat yarmiluna. Dan nantinya idgham mempunyai dua hukum. Yang pertama adalah idgham bigunnah, yaitu idgham dengan dengung, yaitu ketika nunjukkan atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya nun mim wawu. Terus yang kedua adalah idgham bila guna, idgham tapi tanpa dengung, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Yang keempat ada iklab. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka namanya iklab. Contoh, mim ba, alimum bidatis sudur. Nah, itu contohnya iklab. Yang keempat, yang terakhir adalah ikhfa. Menurut bahasa berarti sembunyi atau samar. Sedangkan ikhfa menurut istilah adalah mengucapkan non mati atau sukun atau tanwin dengan sifat bacaan di antara idhar dan juga idgham. Ketika tadi kita berbicara tentang idhar itu jelas, kalau idgham itu dengung, maka ikhfa itu antara idhar dan juga idgham, antara jelas dan juga dengung, tengah-tengah. Nah, nanti ketemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain yang disebutkan di atas, yaitu ada 15 huruf ikhfa. Contoh, jar tak min tahtiha min dabbah, seperti itu. Itu contohnya idhar. Contohnya ikhfa. Maaf. Sekarang ada hukum lam ta'rif ketika idgham idhar. Lam ta'rif itu apa? Lam ta'rif adalah lam yang mati dan sebagai zaidah atau tambahan dari susunan kalimat yang didahului oleh hamzah wasol yang di fathah ketika di permulaan kalimat. Hamzah wasol itu apa? Hamzah wasol itu hamzah yang manakala dia di awal itu dibaca, ketika dia di akhir atau di tengah-tengah dia tidak dibaca. Nah, hukum lam ta'rif ini nanti ada dua. Yang pertama adalah idhar, terus yang kedua ada idgham. Idhar itu menjelaskan lam ta'rif yang masuk pada kalimat isim apabila diiringi oleh salah satu huruf komariah yang digunakan dalam kalimat abagi hajjaka wahaf akimah. Jadi misalkan ada al ketemu dengan huruf salah satu huruf itu, misalkan bertemu dengan huruf ba, al bayinah. Nah, nanti masuknya idhar ke lam ta'rif. Terus yang kedua adalah idgham, yaitu memasukkan lam ta'rif yang mati pada huruf yang mengiringinya dari salah satu huruf komari, huruf samsiah, yaitu selain huruf komariah yang disebutkan tadi. Kenapa dinamakan samsiah? Karena huruf tersebut wajib mengidghamkan lam sebelumnya sebagaimana mengidghamkan lam pada kalimat asyams.
Jadi al sama huruf setelahnya itu masuk, masuk. Nah, nanti hukum alam ketika tafhim dan tarkik itu ada misalkan tafhim itu dibaca dalam dua keadaan ketika lam lafat jalalah ketika didahului harokat fathah atau dhammah. Jadi lafat qala Allah Ta'ala, qoma Abdullah. Nah, itu dibaca tafhim. Kalau tarkik lam jalalah didahului harokat kasroh asli atau kasroh aridho tiga asli. Min dunillahi. Jadi berbeda ya antara Abdullah, Allah sama min dunillah, billah. Hukum lafi'il nanti juga ada idgham, qul la amma. Ada juga idhar, qul ya qom. Terus bab yang ke-15 sebelum terakhir kita akan membahas tentang idgham berdasarkan sifatnya. Nah, nanti idgham itu kalau secara sifat dia itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama mutamasil, terus yang kedua mutajanis, yang ketiga mutakorib. Idgham mutamasil secara bahasa atau secara logo itu berarti sama, mutamasil sama. Sedangkan menurut istilah yaitu ketika ada dua huruf yang serupa atau dua huruf yang sama bertemu dalam satu kalimat atau dua kalimat. Kemudian huruf yang pertama keadaannya mati, sedangkan huruf yang kedua keadaannya hidup. Maka huruf yang pertama harus diidghamkan pada huruf yang kedua atau dimasukkan pada huruf yang kedua. Contohnya apa? Contoh juga rih. Asalnya kan juga rih. Haknya ada dua, maka dimasukkan. Kemudian yang kedua ada idgham mutajanisan. Menurut bahasa adalah bersejenis. Jadi apabila ada dua huruf yang sama dalam makhrajnya dan berbeda dalam sifatnya. Huruf yang pertama mati, kemudian huruf yang kedua hidup. Maka huruf yang pertama harus diidghamkan pada huruf yang kedua. Makhraj dal, ta, kof. Contoh, kot tabayyana. Nggak dibaca kod tabayyana, tapi langsung dimasukkan atau diinputkan. Jadi, kot tabayyana langsung cetaknya. Itu idgham mutajanisat. Terus yang ketiga adalah idgham mutaqariban. Secara bahasa berdekatan, yakni manakala ada dua huruf yang berdekatan dalam makhraj atau tempat keluarnya dan sifatnya, maka huruf yang pertama harus diidghamkan pada huruf yang kedua. Contoh, wakul robi menjadi wakur robi. Lamnya seakan-akan tidak ada. Ada tapi tidak dianggap. Nah, itu lamnya. Wakur robi ada tapi tidak dianggap. Itu contoh dari idgham mutaqariban. Selanjutnya, bab yang ke-16 yaitu hukum mat. Mat itu apa sih? Definisi mat secara bahasa berarti panjang. Kalau sesuatu yang panjang, secara bahasa berarti itu namanya mat. Mat secara bahasa adalah panjang. Adapun mat secara istilah penggunaan ilmu tajwid adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mat. Huruf mat itu apa aja? Huruf mat adalah alif mati yang sebelumnya fathah, wawu mati yang sebelumnya dhammah, dan ya mati yang sebelumnya adalah kasroh. Nah, nanti mat itu ada dua, ada mat tobi sama mat satunya. Sedangkan menurut istilah adalah menggunakan huruf mat dengan dua harokat. Nah, macam-macam mat itu ada berapa? Nah, satu ada mat wajib muttasil. Ketika ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, itu namanya mat wajib muttasil. Maka wajib dipanjangkan. Terus teman-teman, kemudian mat jaiz munfasil. Ketika ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat, tidak satu kalimat, maka boleh dibaca dua, empat, atau lima harokat menurut riwayat
Thayyibah. Kemudian ada mad alif sukun, ada mad lazim. Mad lazim di sini nanti kilmi mustaqol, mad lazim kilmi khafaf. Ada mad lazim harfi mustaqol, harfi khafaf. Kemudian ada mad silah, masilah kubro, masilah sugro. Ada mad badal, ada mad iwat, ada mad len, dan seterusnya. Kemudian membahas tentang sakta, definisi sakta, yaitu berhenti kira-kira 2 harokat tanpa nafas dengan niat melanjutkan bacaan. Adapun tempat sakta, yaitu dalam Al-Quran, Imam Hafiz, itu ada 5. Yang pertama dalam surah Al-Kahfi, walam yaj'allahu iwaja qayyima. Terus surat Yasin, qalu mim ba'asana mim marqadina hada ma wa'ada rahman, kita akhir. Terus wakilaman roh dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hamzah wasal dan hamzah. Tadi sempat disinggung hamzah wasal itu adalah hamzah yang ketika di awal kalimat dibaca, ketika di tengah-tengah maka tidak dibaca. Hamzah di permulaan kalimat itu ada kalanya berupa hamzah wasal dan juga hamzah kotok. Hamzah kotok itu apa? Hamzah kotok itu hamzah yang ditetapkan ketika tingkah wasol dan ketika di permulaan kalimat dinamakan hamzah kotok karena memutus huruf sebelumnya dari huruf setelahnya. Kemudian hamzah wasol adalah hamzah yang ditetapkan di permulaan kalimat dan digugurkan atau ditiadakan ketika di tengah-tengah kalimat. Hamzah wasol terdapat pada al-takrif, kemudian fi'il mandinya fi'il kumasi, terus 7 isim berikut yang berada dalam Al-Quran. Ibnun, ibnatun, imra'atun, imra'un, isnani, isnatani, ismun. Kemudian hamzah wasol itu apabila suatu kalam dimulai dengan hamzah wasol maka berharokat fathah pada al-ta'rif, terus kasroh, doma, dan doma. Ringkasannya, hamzah wasol itu berharokat fathah bila masuk pada al-ta'rif. Contoh alhamdu, al-alamina, ar-rahmanu, dan sebagainya. Terus kemudian dibaca doma itu bila huruf yang ketiga atau NVL dari suatu kalimat didoma dengan doma asli. Contoh ubud, uturo, umtuhina, dan sebagainya. Kemudian dibaca kasroh di selain keadaan di atas. Tuh. Wakaf dan ibtidak. Wakaf dan ibtidak termasuk hukum seni membaca yang bagus serta paling penting dalam pembacaan Al-Quran. Maka bagi kalian, para pembaca Al-Quran, hendaknya perhatikan ya. Wakaf secara bahasa itu berhenti atau menahan. Menurut istilah adalah memutus atau menghentikan suara dan diam di akhir kalimat dengan masa sebentar yang cukup digunakan pembaca untuk bernafas menurut kebiasaan dengan niat melanjutkan bacaannya lagi. Nah, di sini dijelaskan sebuah wakaf ada ittiroya terpaksa, ada ikhtiar boleh memilih, ada ikhtiaron berhenti yang dipilih, ada iktidorian atau pada kalimat-kalimat yang dalam ayat terdapat perbedaan qiraah. Wakaf dibagi menjadi 4, ada wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, sama wakaf babli. Kemudian kita akan membahas tentang ibtidah. Ibtidah dalam ilmu tajwid bermakna memulai bacaan setelah berhenti karena wakaf. Ibtidah selalu dilakukan oleh pembaca dalam keadaan ikhtiari. Beda halnya dengan wakaf, yang berarti dalam secara ikhtiari atau ikhtirori. Ibtidah yang terbolehkan ada ibtidah tam, ibtidah kafi, ibtidah hasan, dan lain sebagainya. Kemudian penulisan Al-Quran, lahan jali dan lahan khafi. Kalau lahan jali itu kesalahan fatal yang sangat sangat nampak sekali dalam lafaz, sehingga
bisa merubah makna atau menyimpang makna dari mana yang dikehendaki atau mana asli. Kalau lahan khafi itu kesalahan yang berhubungan dengan kesempurnaan pengucapan seperti kurangnya membaca panjang mat, padahal mat kalau terlalu panjang dalam membaca mat dan sebagainya. Itu lahan jeli dalam Qadhaib sesuai riwayat Mas. Ya dijelaskan. Sujud tilawah dari syariat sujud tilawah. Oh, mencela orang yang tidak sujud tilawah dalam surat Al-Insyiqaq. Nah, hukum sujud tilawah menurut Imam Hanafi adalah wajib bagi orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mendengar, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Adapun menurut jumhur ulama, hukum sujud tilawah adalah sunnah. Entah itu buat orang yang membaca Al-Quran atau yang mendengarkan, entah itu secara sengaja ataupun tidak sengaja juga. Bacaan sujud tilawah adalah sajadah wajib alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa fa'asana suratan mubasyyak bersama wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allahumma katub li biha indaka ajran wa du'anni biha wizran wa ja'alha li indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Nah, menurut Imam Syafi'i silakan baca subhana rabbana in kana wa'du rabbana la maf'ula. Nah, perbedaan kaidah dalam riwayat Abbas yang bagian kedua, keutamaan membaca Al-Quran. Nah, di sini bab terakhir dijelaskan keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran itu lebih disukai Allah dari segala sesuatu. Al-Quran ahabbu ilallah minas samawati wal ard wa man fihinna. Rasulullah pernah bersabda bahwa Al-Quran lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit dan juga bumi dan seisinya. Kemudian, ma min muslimin yaqudu maji'ahu wa yaqra'u suratan min kitabillahi ta'ala illa wakkala Allahu bihi malakan yahfaduhu fala yaqrabuhu syai'un yu'dihi hatta yahabba mata habba. Jadi Rasulullah tidak ada seorang muslim pun yang hendak tidur kemudian baca surat Al-Quran kecuali Allah mau akan mewakilkan kepada mereka malaikat untuk menjaganya dan tidak ada kejelekan yang mau mendekatinya sampai dia bangun. Kemudian Al-Quran mengangkat kederajatan Nabi. Al-Quran dapat menambah keberkahan rumah. Al-Quran yang menyenangkan pembacaan dari hisab. Al-Quran adalah kekayaan. Al-Quran ghaniyun, la faqra ba'dah, walang gina dunah. Kata Nabi, Al-Quran adalah kekayaan. Kita tidak akan ada fakir setelahnya, setelah membaca Al-Quran atau setelah bersama Al-Quran, dan juga tidak akan ada orang kaya yang meninggalkan Al-Quran. Al-Quran tidak tersentuh api neraka. Al-Quran mengangkatkan manusia dengan malaikat. Al-Quran menjadikan pembacanya masuk kepada surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran lebih baik daripada harta dunia. Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan. Khairul hadisi kitabullah. Al-Quran memiliki pahala kebaikan. Kemudian Al-Quran mempunyai damai yang nyata dan lain sebagainya. Itu adalah keutamaan-keutamaan kita membaca Al-Quran Karim. Mungkin cukup sekian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau keridasaran bisa isi di kolom komentar. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.